warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para sanibah, para jamaah, kaum muslimin muslimat, musalla rakaat ibtidaiyah, salat isya, salat tarawih dan salat witir, insyaallah mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita hari ini, yang lalu dan yang akan datang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kelak kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari atau di malam tarawih yang ketujuh ini, belum terlambat rasanya kalau saya menyampaikan yang pertama, sebuah faedah, sebuah amalan yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apabila masuk Ramadan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi, mintalah kepada Allah agar engkau diberikan kekuatan iman oleh Allah. Yang kedua, mintalah kepada Allah agar engkau diberikan ampunan dari segala dosa-dosa. Yang ketiga, kata Nabi, mintalah kepada Allah agar engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang keempat, mintalah kepada Allah agar dibebaskan dari siksa api neraka. 4 hal kata Nabi SAW minta di bulan Ramadan. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengajarkan caranya adalah dengan membaca sebanyak mungkin di bulan Ramadan kalimat bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. 4 kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari ucapan tersebut memupuk, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, kalimat apa itu? Istighfar. Dari kata ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat asalnya apabila kemasukan tambahan huruf alif, sin, ta, ghafara jadi istaghfara.
Yastaghfiru istighfaran, itu artinya permohonan. Ya, istighfar, istisqa, apalagi itu yang pakai alif, sin dan ta, itu menunjukkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya istighfar, permohonan ampun. Kita bilang tuh, kita ucap astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, minta surga, nas'alukal jannah, atau dalam redaksi yang lain nas'aluka ridhaka wal jannah, minta kepada Allah masuk ke dalam surga. Wa na'udzubika minan nar, yang keempat, minta dibebaskan daripada api neraka. Itu dibaca selama Ramadan, kapanpun, di waktu-waktu yang bisa kita baca, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, terus kita baca, memperbanyak kalimat tersebut sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, faedah yang pertama. Yang kedua, ada juga satu faedah, ada satu amalan ringan yang kalau kita baca sebanyak 3 kali ini ucapan, ini bacaan, kata Nabi, kaman adraka lailatul qadar, pahalanya seperti dapat lailatul qadar. Ya, kalau kita nunggu-nunggu, menanti-nanti lailatul qadar, kita jaga-jaga dari awal sampai akhir, kita tarawih nggak ada putusnya, berharap dapat lailatul qadar, maka ini juga ada pahala yang sebanding atau sama dengan lailatul qadar atau seperti lailatul qadar. Apa? Dibaca menjelang berbuka puasa. Dibaca menjelang berbuka puasa. Kan biasanya dulu kalau almarhum ayah itu ngajarin baca yang kali itu asyhadu an la ilaha illallah menjelang berbuka. Ya terus sampai azan maghrib. Nah, ada juga di zikir bacaan dibaca sebelum berbuka. Ya nanti kalau nggak hafal jamaah, nanti saya share di grup musola, di WA nanti. Kalimatnya adalah la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Dibaca 3 kali. La ilaha illallah, ayat coba didengar. La ilaha al-halimul karim subhanallah rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim. 3 kali dibaca. Ajak tuh anak-anak kita, ajak istri kita ya, menjelang berbuka udah disiapin segala macamnya, baca bersama-sama ya 3 kali, nanti sama-sama dapat pahala lailatul qadar. Atau kata para ulama, bisa jadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita nanti mendapatkan lailatul qadar. Bahkan dalam keterangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menceritakan bahwa para sholihin, para aulia, orang-orang soleh, para wali itu mereka menulis ya di list tuh doa-doa yang mau mereka minta menjelang berbuka puasa. Kalau kita yang ditulis ntar sore mau beli apa ya, atau mau masak apa buat buka. Kalau para sholihin yang ditulis apa? Doa apa yang mau mereka baca nanti saat ya berbuka puasa. Kenapa? Karena faedah yang ketiga ini dikatakan oleh Nabi SAW, walis shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Nah tadi amalan sebelum buka, ini ada juga amalan setelah berbuka. Ya, apapun nanti yang mau kita minta setelah berbuka, silakan minta kepada Allah. Apapun kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, ya adukan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Di antaranya saat kita berbuka ya, punya doa, kita punya hak dari Allah
doa kita da'watun mustajabah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya umum apa aja. Tapi ada juga satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita berbuka puasa. Selain Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selain dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insya. Selain itu ada doa lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Nabi katakan, bacalah ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk. Wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha agung, anta ilahi, engkau adalah Tuhan saya, la ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Ighfir li dzambal azim, ampuni saya dari dosa yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim, karena tidak ada yang mampu memaafkan, mengampunkan dosa yang besar kecuali al-'azim, Allah yang maha agung. Ya, apa lo kira-kira itu ya? Ya kalau ditulis di grup hafal insyaallah. Baca sehari 2 hari hafal. Ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dzambal 'azim, fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. Itu aja kalau kita amalin selama Ramadan, ya insyaallah mendapatkan faedah yang banyak daripada bulan Ramadan. Khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sebaik-baik amal yang penting itu apa? Dawamnya. Walaupun sedikit tapi dawam, senantiasa diamalin. Ya, targetnya misalnya nggak usah banyak-banyak baca Qurannya, sebulan hatam 1. Ya, habis selesai seharian 1 juz lumayan. Yang penting terus dibaca sampai nanti di luar Ramadan juga dibaca. Ya, bukan jangan sih, bagus juga kalau banyak di Ramadan, tapi jangan sampai di luarnya berhenti. Ya, pembiasaan itu kata para ulama, Ramadan menjadi tarbiyah, menjadi pembiasaan, menjadi pembelajaran kita, menjadi barometer kita. Ya, sampai di mana kemampuan kita memaksimalkan ibadah di Ramadan, nanti begitulah gambaran 11 bulan berikutnya. Kalau di Ramadan yang diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap aja nggak ada perubahan, tetap aja nggak melaksanakan ketaatan, nggak melaksanakan kewajiban, bagaimana nanti di luar Ramadan? Pasti kita masing-masing punya pengalaman spiritual masing-masing di Ramadan yang mungkin nggak bisa kita ceritakan ya semuanya. Kita pasti ngerasain kemudahan-kemudahan dari Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Ya, bisa jadi kalau yang di hari-harinya sulit menyempatkan waktu buat baca Quran, bisa jadi Ramadan Allah kasih waktu kita tiba-tiba ya kita punya waktu buat buka Al-Quran. Banyaklah, pasti banyak tuh. Masing-masing kita punya pengalaman spiritual masing-masing di Ramadan, dan itulah bukti daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti tujuan dari Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita. Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena Nabi udah ngasih tahu dari jauh-jauhan bahwa perjalanan akhirat itu terlalu panjang, terlalu jauh. Kita butuh bekal yang amat sangat banyak. Kalau kita tahu perjalanan dari sini ke Lombok jauh, pasti kita bawa bekal. Paling nggak kita bawa uang yang banyak, biar perjalanan kita lancar, kita nggak kelaparan, nggak kehausan di perjalanan. Bagaimana perjalanan di akhirat, menuju akhirat, dari mulai alam kubur sampai nanti kita dikumpulkan di mahsyar, sampai kita melewati sirat, sampai nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tahapan-tahapan mizan dan sebagainya.
itu semua terlalu panjang kalau kita nggak menyiapkan bekal dari sekarang. Dan bekal yang paling baik nanti kata Allah yang kita bawa, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Itu tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala kita disyariatkan, diberikan rezeki oleh Allah berupa yang namanya Ramadan. Umat-umat lain gak dikasih Ramadan sama Allah, tapi dikasih puasa. Sama ada puasa juga. Tahu dari mana? Dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah kasih tahu kita, kalian diperintahkan, diwajibkan puasa seperti umat terdahulu puasa. Artinya puasanya sama. Orang dulu puasa, kita juga puasa. Bedanya orang dulu puasanya enggak diberikan kekhususan oleh Allah, tapi kita diberikan satu bulan yang namanya Ramadan, yang di dalamnya penuh dengan pahala-pahala yang murah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita paling sedikit puasanya 29 atau 30 hari. Umat lain puasanya itu ada yang 40 hari, ada yang 50 hari. Kita cuma 30 hari, tapi diberikan oleh Allah pahala yang banyak. Kenapa? Karena Allah adil. Kalau umat dahulu umurnya panjang. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Adam berapa ratus tahun tuh umurnya. Banyak waktu untuk menyiapkan bekal tabungan amal soleh. Tapi kata Nabi kepada Allah, umatku bagaimana ya Allah? Umurnya pendek. Maka diberikanlah oleh Allah beberapa amalan atau banyak amalan yang menghasilkan pahala yang banyak, diantaranya Ramadan. Dan juga ada namanya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ya. Jadi ya pokoknya kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalau saat ini kita masih diberikan Ramadan oleh Allah, kita doa dari tahun kemarin, wa a'idhu alaina, ya Allah balikin lagi nanti Ramadan sinina ba'da sinin, dari tahun ke tahun, wa awaman ba'da awan, ala ma tuhibbu wa tarda, agar engkau cinta dan engkau ridha kepada kami. Ya, maka ayo sama-sama kita manfaatkan Ramadan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil Mannan ya qadim al-ihsan bahru judid malyan jiblana bil ghufran. Syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Rabbana nastardi wa lana dhanun fi bil ibadah sahran. Syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, syahidillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran.
منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام لن تحب وترضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.